Halo guys, jumpa lagi di channel Febri Vlogger. Kali ini saya akan coba untuk reviewkan sedikit smartwatch dari brand Timever, yaitu dengan model Timever Tank X1. Mungkin di antara teman-teman ada yang baru dengar dengan brand ini, termasuk saya juga sih. Ini baru pertama kalinya saya beli smartwatch dari brand Timever ini. Dan ternyata untuk smartwatch ini tuh bagus teman-teman. Harganya terjangkau tapi kualitasnya sudah bagus di kelas harganya. Untuk yang model saya beli ini dijual dengan harga di kisaran 200 sampai 280 ribu. Apa yang membedakan dari harga yang 200 sama 280 ribu? Kalau yang 280 ribu itu kita dapat dua bonus strap. Satunya warna silver. Kalau kita beli yang warna hitam tuh dapat strap warna silver dan juga strap lantai. Jadi harganya jauh lebih mahal. Kalau yang cuma smartwatchnya aja nggak dapat bonus strap itu harganya jauh lebih murah di kisaran 220.000 sampai 240-an lah ya. Kalau yang dapat satu bonus strap itu di kisaran 250 sampai 260 ribuan. Contoh bonus strapnya ini nih, yang warna silvernya. Untuk strap lantainya nggak bisa saya spillkan karena ada di dalam teman-teman. Kita coba bahas dari tampilan dari smartwatchnya. Yang pertama dari bagian strapnya. Ini untuk strapnya dia sudah terbuat dari bahan silikon yang cukup tebal. Tampilan strapnya ini sudah menggunakan tampilan model sport gitu. Jadi tampilan yang cocok buat teman-teman yang suka berolahraga nih. Dia tebal, kuat nih, kelihatan ada dua penguncian di bagian strapnya dan bakalnya sudah terbuat dari metal. Untuk ukuran strapnya berukuran 22 mm. Dan saat digunakan di pergelangan tangan saya ini, setelah hampir sekitar 1 mingguan, nyaman-nyaman aja, jadi nggak bikin gatal, nggak bikin iritasi saat digunakan di pergelangan tangan saya. Ini untuk buka pasang strapnya juga cukup mudah, tinggal digeser saja di bagian penguncian strapnya. Dan kalau bosan dengan strap orinya bisa dibelikan dengan model strap model lainnya ya. Banyak dijual di aplikasi online shop kok. Nah ini untuk bagian bodinya sudah menggunakan body frame metal. Jadi kesannya tuh mewah teman-teman. Walaupun harganya memang sangat terjangkau, cuma di 200 ribuan. Tapi ini sudah menggunakan frame metal. Sudah lulus standar militer juga. Jadi untuk bagian dari ketahanannya, durability-nya nggak perlu kalian ragukan lagi. Saya sudah pakai smartwatch ini hampir sekitar 1 mingguan dan jujur saya suka banget dengan smartwatch ini. Walaupun saya tahu ini pertama kalinya saya pakai smartwatch dari brand ini, tapi tidak mengecewakan teman-teman. Ini malah banyak nilai positifnya. Beneran saya suka dengan model smartwatch ini. Bisa dilihat ya di bagian sampingnya ini full metal. Bezelnya kokoh, kuat nih. Sudah lulus standar militer juga. Untuk layarnya dia sudah menggunakan layar TFT dengan versi Ultra HD. Jadi tampilannya dia bukan yang kayak TFT biasa teman-teman. Ini lebih kinclong, lebih tajam, lebih keluar untuk varian warna yang dihasilkan di gambarnya. Sudah menggunakan Corning Gorilla Glass juga, memiliki ukuran layar di 2 inch, jadi ya memang lumayan besar. Untuk bezel bagian sampingnya ini tipis banget teman-teman. Jadi nggak ada frame lebih gitu di bagian layar depannya. Kelihatan full layar, apalagi dengan ukuran layar 2 inch ini tentunya bakal kelihatan mewah teman-teman, karena kelihatan besar ya. Memiliki resolusi 320 x 385 pixel. Untuk layarnya ini lebar, bezelnya tipis, bodinya kokoh, tampilannya jernih teman-teman. Jadi banyak nilai positif dari smartwatch ini dan tentunya bakal awet juga untuk digunakan karena untuk durability-nya sudah bagus di kelas harganya. Ada 2 tombol di bagian samping sebelah kanan itu, tombol fisiknya. Di bagian tombol atas yang berwarna oranye itu sebagai tombol untuk menyalakan smartwatch-nya, jadi tombol on off gitu. Jadi bukan tombol untuk masuk ke bagian menu utamanya ya. Dan tombol bagian bawahnya itu tombol untuk masuk ke bagian mode olahraganya. Kalau ditanya apakah smartwatch ini memiliki fitur AOD, Always On Display, jawabannya tentu masih belum punya. Belum ada teman-teman, karena ingat lagi dengan harganya. Dan juga ingat lagi dengan layarnya yang masih menggunakan layar TFT berukuran 2 inch. Tentunya masih belum ada fitur Always On Display-nya. Untuk bodi belakang tampilannya seperti ini. Bodi belakang ini masih terbuat dari plastik sih. Tapi bagus kok untuk bagian bodi belakangnya.
Kebanyakan smartwatch harga 200 ribuan untuk bodi belakang pasti masih banyak yang menggunakan bahan plastik teman-teman, atau bahan polikarbonat yang cukup keras gitu ya. Fitur rest to wake ada di smartwatch ini, ada fitur rest to wake. Fitur cover to sleep masih belum tersedia, sama fitur tap to wake juga masih belum ada. Ini tombolnya cuma sebagai tombol on off saja, jadi bukan tombol untuk masuk ke bagian menu utamanya. Cuma sebagai tombol on off saja. Untuk masuk ke bagian menu utama, teman-teman harus geser dari kiri ke kanan ya. Nanti saya akan coba untuk contohkan. Untuk tombol bagian bawahnya nih, tombol untuk masuk ke bagian mode olahraganya. Jadi sebagai tombol pintas gitu. Nah, untuk masuk ke bagian menu utama, tadi geser dari kiri ke kanan, terus pilih di bagian paling bawah ini. Nah, otomatis kita nanti akan masuk ke bagian tampilan menu utamanya. Di sini kita bisa menggunakan fitur-fiturnya. Untuk bagian brightness-nya dia masih manual. Jadi kalau kita lagi di luar ruangan seperti ini, wajib banget ya buat ningkatin kecerahan layarnya biar kelihatan jelas. Nah, ini sudah saya coba untuk tingkatkan ke yang paling tinggi untuk bagian brightness-nya. Ini kelihatan jelas. Gimana nih kalau di bawah terik sinar matahari, kita coba untuk spillkan juga. Saat kita coba lagi ada di kondisi di bawah terik sinar matahari, kira-kira masih kelihatan nggak ya? Nah, ini sudah kondisi siang hari teman-teman, sekitar jam 1 siang. Seperti ini untuk tampilannya saat ada di bawah terik sinar matahari, masih kelihatan jelas ya. Tuh, walaupunnya memang agak sedikit silau, tapi ini masih kelihatan jelas kok untuk tampilan dari layarnya. Untuk lama waktu layar menyalanya cuma bisa sampai di 30 detik aja. Dan paling rendahnya ada di 5 detik ya. Sebenarnya ini sih sudah wajar. Kebanyakan untuk smartwatch harga 200 ribuannya memang untuk lama waktu layar menyalanya di 30 detikan. Ini juga ada fitur rest to wake nih di bagian paling bawah tulisan pergelangan. Ini fitur rest to wake-nya. Jadi fitur rest to wake itu saat digunakan smartwatch-nya di pergelangan tangan kalian, kita itu nggak perlu lagi untuk menyentuh bagian tombolnya, tinggal digerakkan saja, otomatis nanti layar smartwatch-nya akan menyala. Tentunya fitur ini juga sangat berguna teman-teman kalau kita lagi berkendara atau lagi nyetir di jalan dan ingin melihat tampilan waktu saat ini, tinggal digerakkan saja, otomatis nanti tampilan dari layarnya akan menyala. Fitur ini sih sebenarnya sudah sangat umum, ada di model-model smartwatch yang lain dengan harga yang hampir sama atau mungkin yang jauh lebih mahal, pasti ada yang namanya fitur rest to wake. Nih saya coba bandingkan smartwatch ini di bagian bodinya dengan smartwatch dari brand Hilo, Iron Neo yang harganya sekitar 300 ribuan. Jujur saya lebih suka di smartwatch Time for Tank X1 ini. Kenapa? Karena dari bagian bodinya kelihatan lebih kokoh, lebih kuat dibandingkan yang Iron Neo. Yang Iron Neo itu bagian sampingnya masih terbuat dari bahan polikarbonat, jadi bukan bahan metal. Beda sama yang Time for Tank X1 ini, dia jauh lebih kuat. Untuk mode olahraganya, memiliki sekitar 100 mode olahraga yang bisa teman-teman gunakan. Jadi dengan mode olahraga sebanyak itu, pastinya olahraga yang pengen kalian lakukan, ya mungkin bakal tersedia juga di pilihan mode olahraganya. Kalau terhubung dengan Strava tentunya bisa dengan menggunakan aplikasi pendukungnya, yaitu David teman-teman. Untuk built-in GPS dari smartwatch-nya masih belum tersedia, jadi belum ada GPS bawaan langsung dari fitur smartwatch-nya. Kalau mau pakai fitur GPS harus bawa smartphone kalian untuk dijadikan GPS, jadi menggunakan aplikasi pendukungnya juga. Oh iya, untuk mode olahraganya ini bisa kita atur juga untuk set goal-nya, jadi bisa diatur untuk setting targetnya teman-teman. Contohnya ya, saya akan coba untuk gunakan salah satu fitur olahraganya. Nah, di sini kita bisa atur untuk targetnya, mulai dari waktunya, jarak, sama kalori nih. Mungkin kita mau lari sejauh 2 km, atau mungkin kita mau jogging selama 10 menit. Jadi bisa diatur untuk set target dari mode olahraga yang akan kita lakukan. Sebagai contoh, saya di sini akan coba untuk setting di bagian jaraknya. Kita atur dulu di sini, kita pilih yang di 2 km aja ya. Kita mulai untuk mode olahraganya. Ini saya coba bandingkan juga dengan smartwatch dari brand Hilo, modelnya itu Hilo Iron Neo. Harganya sih hampir sama ya, di kisaran
200 ribuan ke atas. Di sini ada mode olahraga yang kita lakukan, ada durasi olahraganya, set goalnya atau targetnya juga ada ya. Nanti kalau full bakal penuh ke bagian sebelah kanan. Ada total langkah, total kalori, total jarak, sama fitur detak jantung nih. Zona detak jantung. Jadi walaupun kita lagi menggunakan mode olahraganya tuh, fitur heart rate monitoringnya tetap aktif. Jadi kita bisa menghindari latihan yang terlalu berlebihan seperti itu. Untuk penggunaan dari fitur olahraganya ini simple, gampang untuk digunakan juga ya. Kalau untuk watch face-nya ada beberapa watch face bawaan dari smartwatch ini, yang dimana untuk watch face bawaannya itu nggak bisa kita ganti dengan menggunakan foto yang lain. Karena sudah bawaan langsung dari smartwatch-nya. Ini contoh dari watch face bawaan di smartwatch-nya. Ya tapi untungnya untuk pilihan watch face-nya ini bagus-bagus sih. Jadi kita ya gak bakal bosan juga untuk menggunakan watch face bawaan dari smartwatch-nya. Diberikan dua background, yang dimana untuk satu background-nya itu bisa kita kostum dengan menggunakan foto yang kita suka. Contohnya mungkin foto orang lain, foto diri kita sendiri, atau mungkin foto kartun, anime. Bisa dijadikan tampilan di layar smartwatch-nya. Dan satu background lagi yang bisa kita kostum ya, atau ganti dengan menggunakan foto yang disediakan di aplikasi David-nya. Contohnya yang bisa dikostum, tadi saya coba untuk kostum beberapa tampilan fotonya. Cuma untuk kualitas dari layarnya, kalau kita bandingkan ya dengan smartwatch dari brand Hilo ini, Hilo Iron Neo dengan smartwatch Timer Tank X1, lebih cakep yang di sebelah kiri, yang di Timer Tank X1 teman-teman. Lebih bagus itu sih. Kelihatan jelas dari bagian gambarnya, kalau yang di sebelah kanan itu dia lebih ngeblur. Beda dengan tampilan di yang sebelah kiri tadi ya, lebih jernih teman-teman. Padahal harganya ini jauh lebih murah dibandingkan yang smartwatch Hilo. Bodinya pun lebih bagus yang ini ya, Timer Tank X1 ini. Dan yang perlu teman-teman tahu juga, untuk smartwatch ini sudah memiliki fitur waterproof 3 ATM. Jadi bisa direndam sampai kedalaman 30 meter. Cuma jujur untuk saya pribadi sendiri belum pernah cobain smartwatch-nya untuk di bawah renang sampai kedalaman segitu ya. Untuk di bawah renang sih saya gak berani coba. Karena ini kan juga mesin ya. Takutnya nanti di bawah renang terlalu lama di dalam air pun bakal bikin smartwatch-nya mengalami kerusakan mesin. Tapi kalau cuma terkena aktivitas air yang cukup ringan, mungkin masih aman-aman saja, seperti terkena cipratan air, atau mungkin digunakan untuk cuci tangan, mengambil wudhu, kalian gunakan untuk mandi, terkena tumpahan teh, keringat, itu sih masih wajar dan aman-aman saja. Cuma kalau sampai di bawah renang pun saya belum pernah cobain teman-teman. Ini aja waktu mau coba rendam ke dalam air, agak sedikit khawatir, takutnya nanti airnya bakal masuk ke bagian lubang speaker dan merusak bagian dari mesin smartwatch-nya. Tapi ternyata saya coba untuk rendam ini masih aman-aman saja sih. Untuk baterainya, ini memiliki baterai di 400 mAh. Dalam pemakaian normal bisa bertahan kurang lebih sekitar 10 harian. Pengisian dayanya cukup cepat, membutuhkan waktu kurang lebih sekitar 1,5 jam. Dalam mode standby bisa bertahan kurang lebih sekitar 1 bulan. Jadi untuk dari baterainya ini sudah cukup awet ya. Fitur-fitur pendukungnya sih sudah cukup lengkap juga. Ada fitur terima notifikasi, fitur game juga ada, fitur muslim, yang dimana untuk fitur muslim ini bisa menunjukkan arah kiblat, mode zikir, sama suara azan juga bisa. Ada di aplikasi David-nya. Ada juga fitur chat GPT teman-teman, jadi obrolan via AI gitu, AI cerdas via Bluetooth. Bisa kalian gunakan untuk fitur-fitur yang ada di smartwatch ini. Dari segi desain, fitur-fitur yang ditawarkan, saya suka dengan smartwatch ini karena ya sudah sebanding lah dengan harganya ya. Ini awet juga kok, sudah saya pakai sekitar 1 mingguan, nggak ada kendala. Dari tampilan UI-nya ini lancar-lancar aja, mau geser-geser ke kanan, ke kiri, ke bagian fitur-fiturnya pun aman-aman aja, lancar teman-teman.
Ini contoh dari fitur terima notifikasinya. Untuk teks yang ditampilkan sudah sangat banyak yang terbaca ya. Untuk fontnya dia sudah sesuai, jadi nggak terlalu kecil dan juga nggak terlalu kebesaran. Cuma sayangnya kita masih belum bisa untuk balas pesan langsung dari layar smartwatch-nya. Selebihnya sudah bagus sih untuk smartwatch ini. Ya mungkin segitu saja untuk pembahasan mengenai smartwatch Timever Tank X1 ini. Minta tolong buat teman semua bantu subscribe-nya, bantu like juga, dan ramaikan di kolom komentar ya. Terima kasih buat semuanya, sampai ketemu di video yang lain. Thank you dan bye-bye.